Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Sekmes Junaidi. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang diperlukan dalam karir, khususnya bagaimana pola berpikir atau mindset yang diperlukan dalam menghadapi dunia kerja. Jadi kalau saya lihat ada 5 pola berpikir yang penting yang kita harus lakukan. Tentunya ini berdasarkan dari kata solid ya. Pertama adalah strategic thinking, kemudian adalah operational excellence, yaitu selanjutnya adalah learning agility, influential communication, dan digital mindfulness. Jadi kita akan bahas dulu pertama terkait dengan strategic thinking. Jadi apa itu strategic thinking? Yaitu adalah kemampuan untuk melihat situasi secara utuh, mempertimbangkan berbagai alternatif dan menentukan pilihan untuk menjawab tujuan. Nah, sebenarnya ini adalah berpikir besar kalau saya sederhananya. Jadi ketika kita memiliki strategic thinking, kita tidak hanya berpikir tentang hari ini, tapi kita berpikir tentang jangka menengah dan jangka panjang. Tentu bagaimana merencanakan planning karir secara jangka menengah maupun jangka panjang, tentu yang perlu menjadi bekal adalah wawasan yang luas. Karena strategic thinking menurut saya ini bisa dilakukan ketika kita sudah memiliki wawasan yang luas. Tentu wawasan yang luas ini harus kita mau bekerja keras ya untuk membaca, untuk menggali informasi, untuk berintrospeksi diri, kemudian memahami lingkungan. Itu juga memerlukan effort yang luar biasa agar membentuk kemampuan strategic thinking kita. Kemudian juga yang kedua, ini terkait dengan operational excellence, yaitu adalah kemampuan untuk menerjemahkan arahan strategis menjadi langkah konkret untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, ini adalah kemampuan teknis. Jadi selain kita mampu untuk berpikir secara intelektual, kita juga harus bertindak terampil. Dalam artian seperti ini. Contohnya adalah ketika saya ingin mencapai, contoh ya, ini karena saya profesinya dosen, contoh saya ingin punya publikasi Scopus. Nah, apa yang saya lakukan? Tentu saya harus melatih kemampuan menulis saya, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan mencari literatur, kemampuan analisis menggunakan software yang berkaitan dengan penelitian. Nah, itu kita harus terampil di teknis itu. Semua teknis kita terampil, kemudian maka kita sambil paralel bisa menyusun strategic thinkingnya itu tadi, mempunyai publikasi di Scopus. Itu ya. Itu contohnya, beberapa contoh yang konkret. Kemudian selanjutnya ada learning agility. Nah, learning agility ini adalah kemampuan untuk belajar dengan cepat dan mandiri serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. Jadi ketika kita bekerja, ada 2 hal yang penting menurut saya, yaitu adalah bekerja dengan sebaik-baiknya dan belajarlah dengan secepat-cepatnya. Ini adalah kemampuan belajar yang cepat itu. Karena kita dituntut oleh berbagai target yang singkat dengan waktu yang singkat tentunya. Maka kita harus mengoptimalkan effort, kita bekerja keras untuk dengan cepat belajar. Kita harus cepat menguasai berbagai keilmuan yang baru, berbagai keterampilan yang baru agar kita tetap relevan dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Jadi ketika kita tidak relevan dengan perkembangan zaman, tentu kita akan tertinggal atau kita akan ditinggal oleh kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Tentu hal seperti itu tidak kita inginkan ya. Jadi harapannya adalah kita bisa terus belajar dengan cepat dan secara efektif tentunya. Nah, selanjutnya adalah influential communication, yaitu adalah kemampuan untuk mengubah cara pikir seseorang untuk mencapai kemenangan bersama dengan memahami pola pikir dan memilih pendekatan yang sesuai. Tentu di sini influential adalah menjadi orang yang berpengaruh. Tentu ini memang saya masih belajar ya kalau ini. Dalam artian mungkin di sosial media saya cukup punya pengikut lah, tidak banyak kayak gitu, tapi dan juga di YouTube juga punya subscriber. Tapi di sini adalah kemampuan untuk memilih jalan yang tepat. Ini kadang kita bekerja dengan seseorang yang mungkin budaya kerjanya berbeda dengan kita. Kita terbiasa untuk bekerja cepat, sedangkan mereka tidak. Mungkin kita bekerja dengan tulus, mereka mungkin tidak, berdasarkan money oriented yang over money oriented kayak gitu. Nah, itu juga perlu penyesuaian sebenarnya. Jadi harapannya adalah kita mampu untuk menyesuaikan diri di segala kepentingan yang berkaitan dengan kelompok khususnya. Jadi kalau ada tujuan pribadi ya kadang saya capai sendiri kayak gitu, tapi untuk tujuan kelompok ya saya mengikuti, menyesuaikan dengan apa yang diperlukan dalam satu kelompok tersebut. Nah, yang terakhir
ini adalah digital mindfulness, yaitu adalah kesadaran untuk menggunakan teknologi secara efektif dan bijaksana sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Tentu di zaman seperti sekarang ya, teknologi, penguasaan teknologi khususnya itu adalah hal yang mutlak. Kalau bila kita tidak menguasai teknologi dengan baik, tentu ya sedikit banyak pekerjaan kita menjadi kurang efektif dan juga kurang efisien. Itu sih. Jadi kalau kita menguasai teknologi, harapannya adalah banyak perangkat-perangkat keras maupun perangkat lunak yang membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Tentu ketika kita memiliki waktu yang lebih luang karena kita mampu menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien, maka sebenarnya kita dapat mengerjakan hal yang lain. Tentu hal tersebut meningkatkan produktivitas kita dalam melakukan berbagai hal di setiap harinya. Itu sih yang bisa saya share terkait dengan 5 skill penting untuk stand out karir. Ini referensinya saya ambil dari Vicario Ronaldo dan juga di Instagram karirbuddy.id seperti itu. Jadi harapannya adalah teman-teman bisa stand out dan juga shining dalam karirnya. Tentu saya juga masih belajar ya, banyak hal yang masih saya latih, saya belajar, saya usahakan kayak gitu. Dan tentu di sini harapannya adalah seseorang bisa menjadi lebih baik karena niatan dalam dirinya sendiri, bukan karena pengaruh lingkungan, karena lingkungan hanya mempengaruhi, tidak menentukan bagaimana cara kita bisa berhasil di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.